Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan review Honda Brio RS CVT. Kita bisa lihat untuk ukurannya, yaitu untuk tinggi 1,485 dan lebar 1,680. Untuk panjangnya bisa kita lihat dari samping, yaitu 3,640. Kita kembali lagi di samping. Sedangkan untuk lampu utamanya yaitu new projector. Lampu utamanya new projector ditambah LED. Kita bisa lihat ini lampu utamanya dan ini LED-nya. Bisa kita lihat. Dan sudah ditambah lampu kabut atau fog lamp dengan emblem-emblem RS. Kita lihat. Sedangkan untuk mesin yaitu 1200 cc dengan tenaga 90 PS. Untuk kapasitas tangki yaitu 35 liter. Kita lihat dari samping. Untuk pelak two-tone 2 warna, hitam dengan silver, dengan ukuran ban yaitu 185/55 ring 15, dengan fitur keamanan depan cakram, belakang masih tromol. Sedangkan untuk suspensi depannya yaitu MacPherson strut dan belakang Hasip Torsim beam belakangnya. Kita lihat. Selanjutnya untuk kaca spion sudah electric detectable, dilengkapi dengan LED turning signal. Ini bisa kita lihat. Kaca spion sudah elektrik dan sudah dilengkapi fitur keamanan set impact beam yang di samping. Jadi ada besi melintang, jadi mengurangi cedera apabila ditabrak dari samping untuk penumpang samping. Selanjutnya kita menuju posisi di belakang. Kita bisa lihat sudah dilengkapi spoiler dengan high mount stop lamp, lampu rem belakang, jadi memudahkan mobil yang lebih besar mengetahui bahwasanya mobil tersebut direm atau tidak. Tapi tidak dilengkapi dengan defogger, dan sudah dilengkapi wiper, dan ini penambahan fitur. Kita bisa lihat di sini, dan ini emblem-emblem RS dengan mesin iVTEC dengan lambang Honda, dan sudah dilengkapi sensor parkir yang belakang, itu udah bawaan, dengan lampu checking kombinasi lem. Ini bisa kita lihat. Selanjutnya kita menuju posisi di bangku penumpang belakang. Untuk kaca sudah elektrik, bisa kita lihat, dan ini handle pintu warna silver. Door trim masih atom, bisa kita lihat atom, dan ini speakernya. Selanjutnya kita untuk posisi duduk, ini sangat lapang. Saya tinggi ini 163 dan sudah dilengkapi tin seat pocket, jadi ada tempat penaruhan buku, dan keduanya ya juga untuk baris belakang yang penumpang, bisa kita lihat. Selanjutnya sudah dilengkapi pembantu lampu senja. Kita lihat ini view dari belakangnya, bisa kita lihat
audio sudah layar sentuh. Ya, kita menuju belakang lagi. Ini bagasi belakang agak berserakan karena tidak dibersihin sama petugasnya. Di situ toolkitnya dan ban serap. Selanjutnya kita, oh ya, ini saya tambah lagi. Ini tadi ada cheat lock untuk fitur keamanan bayi. Selanjutnya kita menuju baris driver atau baris untuk drivernya. Untuk kaca spion sudah elektrik, kita bisa lihat sudah auto door lock, electric retractable, pengaturan kaca, dan ini handle pintunya warna silver dan door trimnya tetap atom. Nah, ini tempat konsol boxnya dan ini speakernya. Ini Twitter bisa kita lihat. Sedangkan untuk tempat duduk cuman bisa di setel depan ke belakang saja. Sedangkan untuk setir hanya bisa di setel tail steering, cuman naik turun, dan sudah dilengkapin swift steering, pengaturan audio bisa kita lihat, dan airbag, dual airbag kiri dan kanan bisa kita lihat. Untuk meter klasternya sudah modern, sudah dilengkapin dengan MID. Nah, kita lihat. Selanjutnya audio sudah layar sentuh, bisa kita lihat, dan AC sudah digital AC, kita lihat. Dan kita bisa lihat lagi, ini kaca bantu belakang, dan sun visor sudah dilengkapin vanity mirror. Dan kita bisa lihat konsol box yang ada dua. Ini transmisinya, bisa lihat tidak ada armrest, ada konsol box belakang. Selanjutnya ini kita bisa lihat glove blocknya, lihat, dan ini hand gripnya, nanti lihat. Sekian review dari saya, mohon teman-teman di subscribe supaya saya semangat lagi bikin video. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.